Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak Unggul selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika 2. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil pengerjaan tugas fisika minggu keempat dengan saya, Aulia Tiara Nafisa, NIM 255090300111004, kelas Fisika B Angkatan 2025. Kemudian untuk jenis soal yang terdapat pada tugas minggu keempat ini ada 4 jenis. Yang pertama, reduksi rangkaian resistor. Yang kedua, distribusi tegangan pada loop rangkaian seri. Yang ketiga, prinsip dualitas resistor dan juga kapasitor. Dan yang terakhir, analisis multiloop dengan hukum Kirchhoff. Soal pertama, hitunglah berapa besar hambatan pengganti rangkaian yang ada di gambar berikut ini. Hambatan pengganti yang ada di rangkaian pada gambar. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, izinkan saya untuk menjelaskan materi pada soal nomor 1 ini. Yang pertama, pengertian rangkaian seri. Rangkaian seri itu terjadi ketika resistor berada pada satu jalur lintasan rangkaian yang lurus secara kontinu. Hambatan total pada rangkaian seri itu dihitung menggunakan penjumlahan skalar, yaitu R seri sama dengan sigma RI. Dan untuk rangkaian paralel itu merupakan rangkaian ketika resistor terbagi menjadi dua titik simpul yang sama. Jadi resistornya tidak tersusun dalam satu rangkaian yang sama, satu jalur yang sama, tetapi terpisah dengan salah satu garis. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah rangkaian paralel. Misal ini adalah R1, terus ini R2, terus R3 di sini, ataupun di sini. Seperti itu. Itu adalah rangkaian paralel. Kemudian untuk jawaban dari soal nomor 1, itu harus disederhanakan dulu dari sebelah kanan. Jadi loop yang kanan atau loop yang seri itu dikerjakan terlebih dahulu dengan rumus RS sama dengan R1 tambah R2. R1-nya itu adalah 15, R2-nya itu juga 15. Jadi tinggal dijumlahkan, maka hasilnya adalah 30 ohm. Kemudian setelah yang bagian kanan selesai, maka dikerjakan bagian tengah. Karena bagian tengah itu adalah paralel, maka harus disederhanakan terlebih dahulu. 1 per Rp sama dengan 1 per 15 itu untuk rangkaian yang ada di sebelah sini. Di sebelah sini itu adalah yang 15 ohm, kemudian yang 30 tadi itu rangkaian yang ada yang sudah disederhanakan, rangkaian seri yang sudah disederhanakan, sehingga tergabung menjadi 15 ini. Kemudian dijumlah hasilnya adalah 3 per 30 ohm. Nah, untuk mencari Rp-nya itu dibalik, jadi Rp itu sama dengan 30 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 10 ohm. Lalu bagian seri di tengah itu disederhanakan lagi atau RS2. Penjumlahannya itu 15 ditambah 15 tambah 15 ini yang diketahui pada soal itu ada di sebelah sini dan juga sebelah sini, sedangkan 10 itu hasil paralel yang ada di sebelah sini tadi, di bagian tengah ini. Maka dijumlah hasilnya adalah 40 ohm. Nah, ketika sudah diketahui keseluruhan dan sudah disederhanakan, maka hambatan total atau hambatan pengganti itu dihitung dengan rumus paralel 1 per R total sama dengan 1 per 10 ditambah dengan 1 per 40. 1 per 10 ini yang ada diketahui pada soal ada di sebelah sini. Karena tersusun secara paralel, maka hambatan keseluruhan secara akhirnya itu dikerjakan menggunakan rumus paralel juga. Maka hasilnya adalah 1 per 10 ditambah 1 per 40. Hasilnya itu 5 per 40, sehingga R totalnya adalah 40 dibagi 5 sama dengan 8 ohm. Jadi hambatan pengganti atau disebut sebagai hambatan total itu adalah 8 ohm.
Kemudian untuk soal nomor 2, itu terdapat 3 buah hambatan yang disusun secara seri, masing-masing nilainya adalah 4 ohm, 3 ohm, dan juga 5 ohm. Hambatan ini dipasang pada tegangan 120 volt yang ada di bawah, dan hitung besar tegangan pada hambatan 3 ohm. 3 ohm itu pada R2. Untuk ilustrasinya seperti ini, kurang lebih R1 itu 4, R2 itu 3, R3 itu 5 ohm. Dan voltnya itu 120 volt yang berada di bawah. Dan yang ditanya adalah R pada 3 ohm atau pada R2 yang ada di tengah ini. Lalu untuk penjelasan materi dari soal nomor 2 ini menggunakan prinsip KVL atau Kirchhoff Voltage Law, artinya menyatakan bahwa jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu lintasan tertutup secara seri harus sama dengan 0. Artinya arus yang mengelilingi suatu rangkaian itu sama. Menggunakan hukum kedua Kirchhoff atau KVL tadi dengan rumus sigma F sama dengan 0 atau sigma epsilon sama dengan sigma dari F, sigma F, atau disederhanakan menjadi V sama dengan IR. IR ini berasal dari rumus V, hukum Ohm, sama dengan I dikali dengan R. Sebetulnya V itu sama dengan R dikali dengan I, bukan I dikali dengan R. Tetapi dalam penjelasan matematis itu V sama dengan I dikali dengan R. Lalu untuk jawaban soal nomor 2 ini, pertama-tama dihitung hambatan totalnya terlebih dahulu. R1 ditambah R2 tambah R3 itu 4 ditambah 3 ditambah 5, maka hambatan totalnya adalah 12 ohm. Lalu setelah hambatan total diketahui, dihitung arus totalnya. Maka I sama dengan V dibagi dengan R sesuai rumus hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Maka untuk mencari I itu V dibagi dengan R totalnya. Ditemukan I-nya itu V-nya tadi 120 volt yang diketahui pada soal, dan R totalnya adalah 12 ohm. Maka I totalnya adalah 10 ampere. Lalu untuk menghitung tegangan pada hambatan 3 ohm atau pada R2 itu menggunakan rumus hukum Ohm lagi, yaitu V sama dengan I dikali dengan R, tetapi untuk V-nya itu menggunakan V2 dan R-nya pada R2 atau pada resistor 2 yaitu 3 ohm. Untuk I-nya itu sama karena pada rangkaian seri atau hukum KVL ini seluruh arus yang mengalir pada rangkaian itu bernilai sama, jadi tidak dibagi dengan setiap rangkaian, setiap resistornya. Maka dari itu V2 sama dengan 10 dari sini itu dikali dengan 3. 3 itu dari R2 yang ini hasilnya adalah 30 volt. Jadi tegangan pada hambatan 3 ohm adalah sebesar 30 volt. Untuk soal nomor 3, itu buktikan rumusan susunan resistor dan kapasitor yang disusun secara seri maupun secara paralel. Untuk resistor itu gambarnya seperti ini, dan untuk kapasitor itu digambarkan sebagai lempeng yang besarnya itu sama, seperti ini kurang lebih jika digambarkan dalam suatu rangkaian. Sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai perbedaan dari resistor dan juga kapasitor. Resistor itu fungsinya sebagai menghambat arus, sedangkan kapasitor itu resistor itu menghambat, sedangkan kapasitor itu berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Resistor itu disebut juga sebagai yang mengatur aliran arus atau laju dari suatu muatan. Langsung saja pada resistor seri. Pada resistor yang disusun secara seri, itu arus yang mengalir pada setiap resistor adalah sama, karena dia tidak terbagi menjadi beberapa percabangan, tetapi tegangan sumbernya terbagi ke setiap hambatannya, ke setiap resistornya. Berlaku hukum Kirchhoff tegangan atau KVL dan juga hukum Ohm. Dengan rumus IR seri itu dari rumus
hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Kemudian disubstitusi hukum Ohm lagi, IR1 ditambah IR2 ditambah IR3 dan seterusnya. Kemudian I-nya bisa dikeluarkan karena nilainya itu sama, karena nilai arus pada konsep resistor secara seri ini sama, maka I dikali dengan R1 tambah R2 tambah R3. Lalu, I itu bisa dicoret dengan bagian sini karena nilainya juga sama. Jadi, rumus untuk resistor seri di akhir adalah R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Kemudian untuk resistor yang disusun secara paralel, itu tegangan pada setiap cabang atau rangkaian itu sama, tetapi arus yang mengalir akan terbagi menjadi beberapa cabang. Berlaku hukum Kirchhoff arus atau KCL dan juga hukum Ohm. Untuk rumusnya, hukum Ohm itu I sama dengan V dibagi dengan R, itu sama dengan V sama dengan I dikali dengan R. Kemudian untuk hukum Kirchhoff arus itu I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah dengan I3. Kemudian digabungkan atau disama dengankan menjadi V dibagi dengan R paralel, artinya resistor yang disusun secara paralel, sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 itu dijabarkan lagi dengan rumus ini. Jadi V bagi R itu disubstitusi ke dalam masing-masing I ini. Menjadi V dibagi R1 tambah V bagi R2 dan seterusnya. Maka V-nya bisa dicoret, dikeluarkan dulu, kemudian V-nya bisa dicoret karena tegangan pada setiap cabang itu sama, jadi V bisa dicoret, dan hasilnya itu 1 per R paralel itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya sesuai dengan kondisi soalnya. Kemudian untuk susunan kapasitor secara seri, itu berlaku konsep muatan pada setiap kapasitor itu sama, tetapi tegangannya itu terbagi menjadi beberapa bagian. Menggunakan rumus V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3, dan rumus V sama dengan Q dibagi dengan C. Ini adalah rumus untuk V apabila terdapat muatan pada rangkaian tersebut. Kemudian digabungkan Q dibagi dengan C secara seri, artinya disusun secara seri, sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 itu dijabarkan jadi Q per C ini disubstitusi pada masing-masing V. Q per C1 ditambah Q per C2 ditambah Q per C3. Karena Q-nya itu sama pada setiap kapasitor, maka bisa dicoret masing-masingnya dan bernilai 1. Maka rumus akhirnya adalah 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 dan seterusnya sesuai dengan yang diketahui pada soal nantinya. Kemudian untuk kapasitor yang apabila disusun secara paralel, itu tegangan pada setiap kapasitor itu sama, tetapi muatan total adalah jumlah muatan di tiap platnya. Berlaku rumus Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 dan Q sama dengan C kali V. Ini kebalikan dari rumus pada slide sebelumnya untuk mencari tegangan. Namun pada konteks ini adalah Q yang dicari. Kemudian digabungkan C paralel dikali dengan V itu sama dengan C1 kali V, C2 kali V, C3 kali V. Jadi C kali V ini disubstitusi pada masing-masing muatan 1, muatan 2, dan seterusnya. Maka karena V-nya itu sama pada setiap kapasitor atau tegangannya itu sama, maka V-nya bisa dicoret dan C paralel sama dengan C1 ditambah C2 ditambah dengan C3. Kemudian, untuk soal terakhir, nomor 4, hitung besar arus dan tegangan pada hambatan R3 jika epsilon 1 itu yang ini sama dengan 5 volt, epsilon 2 itu yang ini itu 15 volt, epsilon 3 itu yang ini itu 10 volt, dan R1-nya itu 5
kilo ohm, R2 dan R3 itu sama dengan 15 kilo ohm. Nah, sebelum pengerjaan jawaban, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum Kirchhoff 1 dan juga hukum Kirchhoff 2 yang digunakan pada pengerjaan soal nomor 4 ini. Yang pertama, hukum Kirchhoff 1 itu tentang KCL, di mana arus masuk harus sama dengan arus yang keluar. Jadi, arus yang mengalir masuk itu harus sama dengan arus yang mengalir keluar. Jadi, terdapat percabangan. Contohnya seperti ini, misal ini adalah arus yang masuk dan ini arus yang keluar. Ini masuk, ini keluar. Maka I bagian ini itu harus sama dengan I yang ketiga I ini. I masuk harus sama dengan I keluar. Lalu untuk KVL itu hukum Kirchhoff kedua terjadi pada rangkaian tertutup, yaitu kekekalan energi dalam satu lintasan tertutup atau loop. Untuk rumusnya itu ini. Sigma epsilon ditambah dengan sigma V, atau V itu bisa dijabarkan menjadi I dikali dengan R harus sama dengan 0. Untuk gambar rangkaiannya seperti ini, dan perputaran loopnya itu dilakukan dari bagian bawah searah jarum jam, berputar secara arah jarum jam seperti ini, untuk kedua loop bagian kanan dan juga kiri. Pertama, menentukan arah dari perputaran loopnya terlebih dahulu. Kemudian, menentukan I1 itu untuk R1, I2 itu untuk R3. Maka untuk mencari I3 itu berada di R2 ini, I1 dikurangi dengan I2. Jadi I1 masuk dikurangi dengan I2. Untuk loop bagian kiri terlebih dahulu menggunakan rumus KVL, yaitu sigma epsilon ditambah dengan sigma V sama dengan 0. Untuk epsilonnya itu I1 dikali dengan R. Mohon maaf, untuk yang pertama itu I1 dikali dengan R1, kemudian dikurangi epsilon 1 ditambah V pada rangkaian 2, pada resistor 2. Jadi I3 dikali dengan R2. Lalu disubstitusi yang sudah diketahui, untuk kilo ohm tadi diubah satuannya ke dalam bentuk ohm untuk mempermudah hasil akhirnya, yaitu dalam satuan volt atau satuan internasionalnya. Lalu I1 dikali dengan R1-nya tadi 5 kilo ohm atau diubah menjadi ohm itu 5000 ohm, dikurangi dengan epsilon 1 tadi 5 ditambah dengan I3 itu I3 tadi I1 dikurangi I2, maka I1 dikurangi I2 dikali dengan R2-nya 15 kilo ohm atau 15.000 ohm sama dengan 0. Lalu dijadikan 1, 5.000 I1 ditambah dengan I1 dikali dengan 15.000, maka ditambah 15.000 I1 dikurangi dengan 15.000 I2. Untuk 5, minus 5 yang epsilon 1 tadi dipindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif. Kemudian I1, masing-masing I1 ini bisa dijumlahkan menjadi 20.000 I1 dikurangi dengan 15.000 I2 sama dengan 5. Keseluruhan ini bisa dibagi 5 menjadi 20.000 dibagi 5 sama dengan 4.000 I1 dikurangi 15.000 I2 dibagi 5, 3.000 I2 dan 5 dibagi 5 hasilnya 1. Ini adalah persamaan ke 1. Kemudian pengerjaan untuk loop bagian kanan itu terdapat R2, epsilon 2, R3 dan juga epsilon 3. I3 dikali dengan R2 atau ini untuk V2 ya, ditambah 15 ditambah I2 dikali R3 ditambah 10 sama dengan 0. I3 disubstitusi, mohon maaf, untuk I3 dikali R2 adalah minus. I3 kali R2 itu minus karena arusnya yang
berlawanan dengan arah arus I1-nya. I1-nya itu mengarah ke bawah dari sini ke sini, sedangkan untuk yang loop kanan itu dia mengarahnya seperti ini. Jadi dia berlawanan arusnya. Maka dari itu dia bernilai negatif. Ditambah dengan 15.000 I2, ditambah dengan 15.000 I2 juga, sama dengan min 25. Min 25 ini didapat dari 15 ditambah 10 dan dipindah ruas ke sebelah kanan, maka menjadi negatif 25. Lalu I1 itu menjadi min 15.000 I1 dan I2 15.000 kali 2 bisa dijadikan 1 menjadi 30.000 I2. Maka disederhanakan dibagi 25 karena keseluruhan bisa dibagi 25, maka 30.000 I2 dibagi dengan 25 adalah 1.200 I2, 15.000 I1 dibagi dengan 25 adalah 600 I1, min 25 dibagi 25 adalah negatif 1. Ini menjadi persamaan kedua untuk mencari arus nantinya. Lalu dilakukan eliminasi dan substitusi. Dari persamaan 1 dimasukkan 4.000 I1 dikurangi dengan 3.000 I2 sama dengan 1. Kemudian persamaan 2 di bawahnya min 600 I1 ditambah 1.200 I2 sama dengan negatif 1. Lalu untuk mencari I1 maka I2-nya harus dihilangkan. Jadi untuk persamaan 2 dikalikan dengan 2,5 dan mohon maaf ini dikalikan 1, untuk persamaan ke-1 dikalikan dengan 1. Maka 4.000 I1 dikurangi 3.000 I2 sama dengan 1, min 1.500 itu perkalian dari 600 dikali dengan 2,5 ditambah dengan 1.200 dikali 2,5 adalah 3.000 I2. Karena I2 bernilai sama, maka bisa dicoret. Lalu 1 min 2,5. Lalu dijumlahkan agar I2 ini bisa dicoret, bisa dihilangkan untuk mencari I1-nya. Maka 2.500 I1 itu hasilnya min negatif 1,5 dari 1 dikurangi 2,5. Lalu I1-nya min negatif 1,5 dibagi dengan 2.500, hasilnya negatif 0,0006 ampere. Tanda negatif hanya menunjukkan kesalahan arah dari loop-nya pada loop kanan, karena berlawanan dengan arah arus yang berada di loop kiri, yaitu mengarah ke bawah ini, sedangkan loop kanan mengarah ke sebaliknya, maka hasilnya negatif. Tetapi tidak ada perbedaan, tidak ada masalah ketika hasilnya itu positif. Lalu, karena I1 sudah diketahui, maka disubstitusi pada persamaan ke-1 untuk mencari I2-nya. Jadi 4.000 I1 itu disubstitusi negatif 0,0006 ampere dikurangi dengan 3.000 I2 sama dengan 1, maka I2-nya ditemukan hasilnya negatif 0,001113 ampere. Kemudian yang ditanya itu arus pada R3 itu sama dengan I2 tadi, yaitu negatif 0,001113 ampere, dan untuk V-nya pada R3 itu menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali dengan R, maka I2 secara mutlak 0,00113 dikali dengan R3-nya yaitu 15.000. Maka ditemukan hasil V pada resistor ketiga yang kanan, yang ini itu adalah 16,9 volt, atau apabila diubah dalam bentuk apabila dibulatkan itu bisa menjadi 17 volt untuk V pada rangkaian ketiga. Mungkin sekian untuk presentasi pengerjaan tugas pada minggu keempat yang sudah saya kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Unggul. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam menjelaskan rumus dan juga jawaban maupun materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.